Balita berinisial MA berusia 4 tahun yang meninggal dunia di tangan orang tuanya AAY dan FT di Ciputat, Kota Tangerang Selatan ternyata tidak mendapatkan tindakan kejahatan sebanyak 6 kali. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan kejadian ini berulang dan kedua tersangka menganiaya anaknya dengan sadar. Gengs, ada berita yang bikin kepala gue panas, hati gue panas, bahkan air galon pun ikut mendidih. Ada orang tua yang gak cuma nyiksa anaknya sekali, 2 kali, tapi 6 kali, sampai anak itu meninggal. 6 kali gengs, kayak lagi ngoleksi stempel di kartu member yang tulisannya nyiksa anak gratis es krim. Dan benar, kalau pikirannya udah busuk gini, otaknya mending disimpan di museum biar jadi contoh. Ini loh spesimen manusia yang gagal upgrade moral. Dan ini bukan cerita sinetron, bukan juga plot film horor, ini nyata di Ciputat, Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban mengalami luka serius akibat benturan benda tumpul pada bagian perut. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan menjelaskan, pemicu penganiayaan adalah perkataan kasar yang dilontarkan anak pada orang tuanya. Korban ini balita, inisialnya MA, umur baru 4 tahun. Masih lucu-lucunya, masih masa main, masih masa nanya ayah kenapa awan bentuknya kayak kucing, tapi sayangnya ayahnya malah jawab dengan tendangan. Kejadian pertama 13 Juni 2025, cuma gara-gara si anak ngomong kasar yang kalau anak umur segitu ya paling cuma ayah nakal. Langsung ditendang paha dan perut. Gue ulang ya, perut, bagian yang isinya organ vital semua. Dan lanjut 23 Juni si anak ini ditendang dan didorong lagi sampai jatuh. Gue nggak ngerti ini ayah atau gladiator yang latihan lawan makhluk seberat 15 kilo. 28 Juni pukulan mendarat di dada. 19 Juli pukul punggung. 24 Juli dijewer dan dimasukkan ke kamar mandi. Lah, anak umur segitu dijewer aja udah nangis, ini malah ditambah dikurung di kamar mandi. 25 Juli puncaknya, kekerasan makin parah, bikin bocah ini muntah berulang kali sampai akhirnya lemas, dibawa ke klinik lalu ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Gue baca kronologinya ini udah bikin dada sesak. Ini bukan orang tua, ini namanya musuh bubuyutan yang kebetulan serumah. Pada 13 Juni 2025. Perkataan itu membuat tersangka AAY menendang 1 kali di bagian paha kanan dan perut sebelah kanan korban. Kemudian pada 23 Juni 2025, korban mengalami kekerasan berupa dorongan dan tendangan yang mengakibatkan tubuhnya terjatuh dan terbentur benda sekitar. Gini ya, buat semua yang nonton, anak itu bukan tempat buang sampah emosi, bukan juga samsak kalau lagi stres kerja. Kalau emosi udah diubun-ubun, mending keluar jalan kaki keliling komplek atau kalau perlu masuk kamar teriak ke bantal. Jangan sampai anak jadi korban cuma karena kita nggak bisa kontrol diri. Ada yang bilang namanya juga anak gue ya suka-suka gue dong. Nah, itu pola pikir zaman purba yang akhirnya nyiptai generasi anak-anak trauma. Kalau anak ngomong nggak sopan, tugas kita mengarahkan, bukan menggebuk. Apalagi anak umur 4 tahun yang ngomongnya sering tanpa filter. Yang seharusnya punya filter itu orang tuanya. Jadi kalau ada yang bilang, gue jadi orang tua karena cinta, ya buktiin dong, bukan malah jadi orang tua karena nggak sengaja.
Kejadian terus berulang hingga puncaknya pada 25 Juli 2025. Tindakan kekerasan semakin berat hingga korban mengalami luka serius dan muntah berulang kali. Korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Yang bikin kepala tambah muter, ternyata si ibunya FT nggak ditahan. Katanya demi kemanusiaan karena masih punya anak 1,5 tahun. Lah ini alasan atau chat kode buat lolos hukum. Kalau begitu mah gampang, abis nyiksa anak, tinggal bilang, saya masih punya bayi, bebas deh. Padahal sejarah udah ngajari kita, kalau pelaku kekerasan anak nggak ditindak tegas, kasusnya bisa keulang lagi. Anak kedua bisa jadi korban, dan jangan lupa, ini bukan cuma kasus satu rumah. Tahun lalu di Bekasi ada ayah yang bunuh dua anaknya sendiri. Di Jawa Timur ada ibu yang nyiksa anaknya gara-gara rewel minta jajan. Semua ujung-ujungnya sama, penyesalan. Tapi masalahnya, penyesalan mereka nggak bisa balikin nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal KDRT dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, pelaku FT yang merupakan ibu korban tidak ditahan polisi. Jadi, kita nggak bisa cuma jadi penonton pasif. Kalau lihat anak di sekitar kita kayaknya jadi korban kekerasan, laporin. Sekarang gampang, ada hotline polisi, KPAI, bahkan aplikasi pengaduan online. Jangan takut dibilang sok tahu, karena anak lebih penting daripada gengsi kita. Share video ini, kasih tahu ke orang lain, biar makin banyak yang sadar kalau kekerasan terhadap anak itu nggak ada, nggak pernah, dan nggak akan pernah punya pembenaran. Keputusan tersebut didasari oleh rasa kemanusiaan karena kondisi ibu yang masih memiliki anak kecil berusia 1,5 tahun. Namun, AAY dan FT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak kandungnya sendiri. Anak itu titipan dari Sang Yang Maha Kuasa, bukan hak milik yang bebas diperlakukan sesuka hati. Kalau titipan aja nggak bisa dijaga, berarti kita gagal jadi manusia. Buat pelaku, nikmati perjalanan di proses hukum. Semoga yang kalian tabur, kalian tuai. Dan kalau bisa, lebih pedas dari cabai rawit setan. Dan bener geng, tapi ingat, kita di sini harus tetap stay waras.